Udah lama banget aku nggak bikin video. Hai, selamat datang kembali di video aku. Ini mungkin agak sedikit backlight karena aku sedang ada di luar dan memberanikan diri untuk keluar rumah lagi setelah sekian lama. Oke, sekarang hari ini hari Minggu. Sebenarnya ini lagi Ramadan, lagi bulan puasa. Tapi karena hari Minggu aku nggak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk bisa keluar. Dan kayaknya udah lama aku nggak bikin video. Hari ini aku bawa dua buku. Yang satu udah selesai aku baca, yang ini udah aku baca, dan yang kedua ini baru mau aku baca. Udah dibaca sih sebagian, cuman belum selesai dibaca. Aku udah lama banget pengen review buku ini, tapi karena kemarin sempat dipinjam dulu sama teman dan baru balik lagi. Jadi kayaknya kita review sekarang ya. Tapi sebelum aku review, kenapa aku suka buku ini? Jelas ya, di sini udah ada banyak banget menandakan kalau banyak banget hal yang pengen aku tandain tentu saja. Dan ini buku bagus banget asli. Tapi sebelum bahas ini, aku mau sedikit info tentang buku yang sedang akan aku bereskan untuk baca. Yaitu aku lagi baca Agnes Grey. Ini tuh buku lama ya, maksudnya buku novel klasik gitu. Dan ini tuh sebentar ya, malu tiba-tiba banyak orang. Jadi buku ini buku novel lama. Dia tuh backgroundnya atau latar belakangnya itu di era Victoria gitu, sekitar 189 tahun yang lalu. Tapi ini seru banget. Walaupun aku belum baca semuanya sih. Aku baru sampai di halaman kayak aku baru satu bab gitu deh. Ya, aku udah sampai chapter 2. Aku baru menyelesaikan chapter 2 dan akan pindah ke chapter 3. Semoga aku bisa membereskannya di bulan ini kalau nggak males. Karena ini English books, jadi aku agak sedikit lama untuk mencerna, memproses isi dan makna dari apa yang disampaikan. Jadi kayaknya untuk menyelesaikan buku ini agak sedikit lama. Tapi aku bikin kayak ikrar atau kayak bikin janji gitu, kalau misalnya aku nggak ngeberesin baca buku ini, aku nggak akan beli buku dulu. Kalau misalnya udah selesai baca buku ini, baru aku bakalan beli buku lagi gitu. Nah, itu sedikit cerita tentang buku ini ya. Tapi tuh yang bikin aku suka, awalnya sih aku nggak berniat beli buku ini ya, cuman waktu itu ada bazar buku, terus aku lihat-lihat dan kayaknya kenapa nggak beli gitu, soalnya lagi murah gitu kan, jadi aku beli yang ini. Tapi pas dibaca ternyata menarik banget, karena buku Agnes Grey ini tuh dia walaupun rentan waktunya sama aku tuh di sekitaran 189 tahun yang lalu, tapi aku ngerasa ini masih relate di dua bab yang aku baca. Bentar, aku kok jadi nge-review yang ini ya? Ya udah nggak apa-apa, kita lanjutin aja. Di dua bab yang aku baca, itu tuh nyeritain kalau Agnes ini tuh pengen melakukan sesuatu yang sesuai dengan fashionnya gitu, walaupun lingkungannya, orang tuanya, terus kakaknya juga ngerasa kayak nggak percaya gitu kalau Agnes tuh bisa ngelakuin hal itu, tapi dia tetap kekeh dengan mimpinya, yaitu pengen menjadi pengasuh. Di tahun segitu tuh seorang perempuan memiliki karir tuh adalah sesuatu hal yang kayak gak lazim gitu, karena biasanya peran diambil banyak oleh kaum laki-laki kayak gitu, karena memang ada sistemnya di era Victorian. Kalian bisa search sendiri gimana sih era itu memperlakukan atau sistem peraturan tentang perempuan tuh kayak gimana ketatnya gitu. Dan karena aku belum baca keseluruhannya, jadi aku kayaknya belum bisa memberi insight lain selain yang tadi. So we gonna move to another books yang udah aku jelas-jelas aku tamatin. Buku favorit aku yaitu ini tuh judulnya Seorang Wanita yang Ingin Menjadi Pohon Semangka di Kehidupan Berikutnya. Ini karyanya Dr. Andreas Kurniawan. Kalian pasti udah tahu atau pernah lewat di Reels atau di FYP kalian tentang Dr. Andreas ini. Mungkin tapi setidaknya pasti pernah, karena dia juga punya channel YouTube gitu, dan channel YouTube-nya juga menarik banget. Selain buku-bukunya yang bagus, channel YouTube-nya juga bagus. Oke, so let's get started review buku ini. Sebenarnya buku ini tuh
gimana ya, bagus banget sejauh ini selama tahun 2025 karena aku ini baca bukunya aku beli buku ini di Agustus 2025. Sebenarnya aku pengen nge-review buku ini sejak tahun lalu ya, cuman dipinjam temen jadi aku baru sempat. Dan buku ini bagus banget. Ini buku pertama kali aku nandain banyak banget di buku ini. Karena segitu relate-nya mungkin ya. Dan ini buku favorit aku di tahun 2025 sih. Karena banyak insight yang aku dapetin dari buku ini. Terus juga gak tahu kenapa ya, karena relate aja kali ya. Jadi aku suka banget. Selain itu juga banyak banget pemikiran-pemikiran dari Dr. Andreas ini yang dituangkan menjadi cerita. Jadi lebih mudah untuk memahaminya. Kayak banyak sih. Kalau misalnya aku disuruh pilih salah satu line favorit aku, ini banyak banget. Aku sampai bingung. Bentar, kita coba cari salah satu ya. Dan juga nanti akan ada kuis. Kalau misalnya di sini agak sedikit ramai, mohon maaf banget karena orang-orang lagi pada ngabuburit. Sebenarnya aku malu banget untuk bikin video ini, but yeah, let's ignore them. Walaupun di sini banyak banget yang aku tandain, tapi kita cari yang paling favorit. Wait a minute. Oke, ini salah satunya. Sebenarnya ini pernah aku post juga di sosmed aku, di story sih ya. Cuman ya gak apa-apa lah, ini favorit juga. Ayo kita baca. Ini salah satunya ya. Ketika kamu sudah pernah terpuruk, pernah pulih, dan ternyata kembali terpuruk lagi, tenang saja, kamu bisa bangkit kembali. Mungkin kamu butuh waktu untuk membersihkan lukamu atau memproses rasa sakitmu dulu. Tapi kalau sudah usai, kamu akan bangkit lagi, dan semoga lebih cepat dari sebelumnya. Nah, itu salah satu favorit aku. Kenapa? Soalnya line ini itu tuh ngingetin aku juga sih. Pada waktu itu aku bacanya relate banget karena aku ngerasa kayak aku udah healing, tapi pada waktu itu ada satu hal yang nge-trigger aku lagi. Terus aku mikir kayak, lah bukannya aku udah sembuh ya dari pola masalah kayak gitu. Tapi ternyata pas ke-trigger lagi aku ngerasa, ini aku kenapa kayak gini lagi gitu. Dan ternyata pas aku baca line ini, oh ternyata itu emang hal yang normal ya. Sometimes kita ngerasa udah heal, terus sometimes trigger datang lagi, itu cuman buat ngetes doang apakah kamu udah benar-benar belajar. Dan tanda-tanda atau ciri-ciri kamu udah belajar dari masalah yang pernah kamu alami, itu ketika trigger datang, kamu gak panik lagi, tapi kamu angin ya. Kamu nggak panik lagi, tapi lebih ke menyadari, oh polanya datang lagi. Dengan kamu cuman sekedar sadar akan polanya aja, itu berarti kamu udah tahu dong kalau hal itu tuh adalah sesuatu yang sedang kamu sembuhkan gitu. Dan gak usah khawatir karena pada akhirnya karena kamu sudah sadar polanya, kamu akan sembuhnya lebih cepat dari sebelumnya gitu. Itu salah satu line favoritku. Next, kayaknya aku bakalan ngasih 3 line favorit. Itu kayak bagus buat hooks ya. Oke, bentar ya. Sebenarnya banyak sih. Kalian harus baca bukunya karena menurut aku setiap orang yang baca buku itu tuh nggak selalu punya line favorit yang sama. Misalnya kita baca buku yang sama, kamu baca buku ini juga, tapi line favorit kamu pasti bakalan beda dengan favorit aku tentunya, karena kita punya perspektif yang berbeda dan tentunya masalah yang berbeda. Jadi hal yang bakalan relate sama kamu belum tentu bisa relate sama kebalik ya. Hal yang relate menurut aku belum tentu bisa relate menurut kamu juga gitu. Bentar ya, aku kayaknya mau ngasih line terakhir. Oke, kita coba baca line favorit aku terakhir di sini. Mungkin kita perlu belajar untuk bersyukur secara adil pada diri sendiri. Bagaimana kalau bersyukur itu bukan berarti mengecilkan atau mengabaikan hal negatif yang terjadi dan hanya fokus pada hal yang positif, melainkan mengakui bahwa keduanya terjadi dalam hidup kita. Masalahnya, ketika sudah terlalu banyak hal negatif yang terjadi, rasanya sulit untuk mengimbangi dengan hal positif. Nah, kita tidak harus mengimbangi keduanya. Bukan tugasmu untuk mengatur jumlah hal negatif dan positif yang terjadi dalam hidup. Tugasmu hanya menyadari itu. Tuh, aku ngerasa setuju sama line ini karena kadang kita tuh disuruh berbuat positif, memikirkan sesuatu yang positif,
Sementara ada hal-hal negatif juga, ada perasaan, feeling-feeling, emosi-emosi negatif juga yang sebenarnya perlu kita rasakan gitu. Kadang juga kita perlu merasakan perasaan negatif itu atau emosi negatif itu buat kita tumbuh, buat kita berkembang, karena kita hidup di dunia ini tentunya untuk merasakan experience, mengalami segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, termasuk emosi tentunya. Kayak tentu aja emosi nggak selalu senang, nggak selalu sedih, nggak selalu hal-hal yang positif terus juga gitu. Kenapa kita ngerasa emosi negatif pun mungkin itu salah satu alasan suatu hari nanti ya kita bisa ngerasa bersyukur juga gitu, tapi kita harus melewati emosi negatif itu dulu gitu. Menurut aku ya, tanpa kita ngerasain emosi negatif, gimana kita bisa tahu, gimana kita bisa membedakan ini adalah suatu hal yang harus kita syukuri atau enggak gitu. Aku nggak tahu deh harus ngomong apa lagi, tapi buku ini bagus banget, dan selain banyak banget insight yang aku dapetin dari buku ini, aku juga menyukai pembatas bukunya, karena kayak gini pembatas bukunya bagus banget. Ya ampun, lucu banget. Dan ya itu tadi. And there's a lot of things nempel di sini. Guys, kalau misalnya ada yang in frame kayaknya kepo ya, tapi lucu banget. Bentar, ini banyak yang nempel di sini, aku nggak tahu apa. Banyak banget, lihat. Aku nggak sadar kalau ternyata dari tadi nempelin. Ini, oh my god. Aku harus copot-copotin ini dulu ya, gatel. Kayaknya aku duduk di tempat yang salah. Okay, wait. Okay, so itu tadi buku yang aku sudah selesai baca dan buku yang telah aku baca. Dan next tentunya aku pengen beli buku lagi, tapi aku pengen beresin dulu buku yang ini. Dan ya, I'm so happy today because I can make another video after a while dengan views yang sangat cantik banget. Di belakang aku ini indah banget, walaupun di depan aku ini banyak banget orang yang ngeliatin. I feel a little bit awkward, but yeah, it's okay. Dan aku berharap banget suatu hari nanti aku bisa bikin video lagi tanpa malu dan menemukan tempat baru untuk bikin video, and then a little bit reminder for myself. Sometimes tuh aku suka ngeliat video-video aku yang lama gitu, kayak tahun-tahun lalu, sebagai reminder apa yang aku lalui pada hari itu, dan aku juga pengen make a little reminder for me kalau aku nonton di masa depan nanti dan aku lagi bingung, lagi khawatir. Percayalah, aku keluar rumah pada hari ini karena aku benar-benar bingung, aku benar-benar kalut, aku nggak tahu harus ngapain lagi, karena aku ngerasa aku udah berjuang banget untuk mendapatkan hal-hal yang aku mau, untuk menuju pada apa-apa yang aku mau, pada mimpi-mimpi aku, tapi rasanya kayak nggak ada jalan. Jujur, hari ini aku lagi ngerasa berat banget. Dari kemarin sih sebenarnya aku udah pengen nangis dan sedih tanpa alasan gitu, tapi setelah aku coba ngobrol sama diri aku sendiri, kayaknya aku sedih karena ya aku merasa kecil. Aku ngerasa kayaknya masih jauh nih dari hal yang aku pengen gitu. Walaupun aku udah berusaha mencari pintu peluang untuk menuju ke arah sana, tapi kayaknya semua pintu tertutup. Dan sedihnya adalah aku tuh ikhlas kalau misalnya hal yang aku pengen itu tuh bukan jalan aku gitu. Karena setiap orang tuh kan punya takdirnya, setiap orang tuh punya jalannya gitu. Tapi tuh aku tuh cuma berharap kalau misalnya itu bukan jalan aku, tolong tunjukin kemana aku harus pergi, kemana aku harus melangkah, terus aku harus ngapain gitu. Terus aku tuh harus ke arah mana gitu. Hidup aku tuh harus ngapain. I have no clue about that. So I'm sad
Dan aku ngerasa apakah usaha aku selama ini sia-sia kalau emang ternyata arah aku tuh bukan ke situ. So, I'm still wondering dan aku masih cari jawabannya. Semoga aku bisa ketemu jawabannya dan ya, itu tadi. But I'm so happy today. Walaupun sedikit deg-degan karena sebenarnya aku juga kalau keluar rumah kayak gini apalagi bikin video kayak gini aku ngerasa malu banget. But it's okay karena aku pasti dilihat seperti sedang berbicara sendiri dan emang sih lagi berbicara sendiri. Buat aku juga sih ya, ini pesan buat siapapun yang nonton ini termasuk buat aku. It's okay if you don't figure it out right now. Kalau kamu belum tahu jawabannya sekarang, kalau kamu belum bisa memecahkan masalahnya sekarang, it's okay. Tapi aku percaya dan semoga kamu juga percaya bahwa pasti bakalan ada jalannya, pasti bakalan ada jawabannya. Walaupun nggak sekarang, tapi pasti kita harus percaya itu dan aku juga percaya, kamu juga harus percaya, aku di masa depan yang menonton ini juga harus percaya. Dan I hope this video will be bermanfaat untuk semua orang, untuk siapapun yang nontonnya. Semoga kalau yang relate jangan lupa like, yang suka sama videonya jangan lupa subscribe juga. So, sampai ketemu di video aku berikutnya kalau nggak mager. Bye.